Kaca, Yves, Guinevere. Ini bakal cukup merepotkan pasti untuk lini depan dari Virtus Pro. Sama-sama bawain AOE yang besar sih ya. Di sisi sebelah kiri juga kita ngeliat adanya Hylos, Chuzin juga. Jadi mungkin ekspektasinya akan lebih ke arah teamfight nanti. Teamfightnya besar-besaran banget ya. Itu bersamaan dengan adanya Flying Cloud kan. Jadi lagi-lagi ya ini pasti bakal banyak sih. Real, dan juga Karinya nih bakal lumayan susah sih untuk bisa ngasih damage karena terlalu banyak juga yang bisa loncat ke dia. Plus kalau dia teamfight 5v5 dengan manipulation, range Kari yang gak terlalu jauh ini bakal ya lumayan tricky lah. Gimana caranya dia bisa ngambil posisi. Ya, tanggung jawab kepada para enablernya juga ya. Dan sekarang kita akan segera melihat kalau seperti itu untuk masuk ke dalam match yang ketiga hari ini. Game yang pertama melihat performance dari Virtus Pro dan juga RLG Esports. Wow, dan udah gak sabar untuk lihat gimana perjuangan untuk match debutan dari kedua tim. Di mana mereka akan berjuang untuk bisa masuk ke group stage. Dan inilah dia untuk M7 World Esports Championships Wildcard match ketiga Virtus Pro versus RLG SE. Let's go. Nah, Daylight ternyata pakai flicker ya. Dia kayak nggak terlalu khawatir terkena cancellation terhadap Arlot, ada Bobber juga kan sebenarnya. Cuman kalau kita asumsikan tadi head to head Yves ini tapi waduh. Apakah akan menjadi first blood di bagian gold lane yang hampir saya bisa didapatkan. Pressure yang besar ya. Dan lagi-lagi kalau kita ngebahas untuk spell yang dibawa, Super Egorka juga nggak bawa Purify loh. Padahal lagi-lagi dengan ada Guinevere pasti bakal bisa nge-reach out banget ke lini belakang dari Virtus Pro. Tapi memang kalau bicara di head to head gold lane, terangkat. Kembali Pancake yang ada di bagian depan tertinggal. Revitalize coba diaktifkan tapi membeli waktu terlalu lama. Ton Rose begitu menyakitkan dan first blood diciptakan untuk Bobber. Alright, 1 point kill yang cukup baik ya untuk Virtus Pro sekarang. Sementara lihat pressure dan kita tahu Cloud itu untuk di laning agak susah ya. Dan sekarang benar-benar ke pressure jadi ngebuat ya akan kehilangan banyak hal. Tapi yang menarik juga pergerakan dari Ashred nih. Dari tadi kita lihat dia lumayan invasif juga, main sampai sekitar area orange buff bahkan. Yep, dan seperti apa yang udah kita bahas juga, Cloud Emblem Fighter ya, sustainnya yang dicari pastinya. Tapi maksudnya tetap aja gak sih di laning karena Speedy Lightwheel agak menangis. Jadi harus agak tarik ulur dulu. Iya, tapi jujur nih ngelihat pressure yang dilakukan sama Super Egorka ngebuat Daylight nggak nyaman sih. Bisa dibilang laning phase-nya kembali ke arah bagian atas. Follow up ke arah HHN. Mencoba untuk flicker, tertangkap kembali dengan Lantern Flare. Tapi satu hit yang dibutuhkan masih bisa dikejar. Vengeance dari Badcut yang sekarang dipakai untuk keluar dari jangkauan outer turret di bagian atas. Hehehe, final slash! Flicker yang dibuka. Mencoba untuk escape tapi kembali ditangkap dengan double. Untuk seorang Badcut menjadi kerugian yang begitu fatal. Kembali ada inisiasi yang dilakukan dengan Ton Rose. Triple kill. Badcut menutup semua pertempuran di atas dengan begitu sempurna. Wow, Badcut dengan triple kill langsung semuanya diacak-acak. Dan ini juga jadi trigger vengeance yang bagus banget kan, dia selalu bersinergi dengan Bobber Lantern Flare-nya. Itu dia, dan kembali dengan Final Slash yang menutup sepertinya jalan untuk bisa Astrid menggapai area turtle yang pertama. Setup sudah dilakukan. Dan sepertinya nggak ada chance RLG SE mendapatkan turtle yang pertama. Dan kali ini menjadi keuntungan berlipat untuk Virtus Pro. Ini semuanya flawless sih buat Virtus Pro. Dari setiap lininya mereka menangkan, objektif oke, 1v1 di gold lane-nya juga menang. Dan belum ada satupun objektif yang bisa diambil sama RLG sekarang. Dan aku ngeliatnya Daylight juga belum dapetin bantuan ya dari Roam dan juga mid lane-nya. Karena sejauh ini masih ditinggal. Mungkin itu jadi konsep yang mereka coba lakukan juga untuk membuat Daylight-nya masih mandiri. Tapi apakah bisa? Kayaknya lumayan berat juga untuk melakukan rotasi karena ada banyak banget opsi-opsi yang tadi harus mereka prioritaskan seperti di area top lane yang juga ya sedikit terbengkalai, dan untuk ngebantu ke arah Ashred-nya juga karena ini nggak bisa ditinggal sendiri juga untuk Guinevere. Ya, Guinevere harus mencari momen dulu ya. Agak susah juga kalau dia sendirian, apalagi kan build-nya lebih ke defensif ya. Kayaknya kan ada beberapa opsi juga build dari Guinevere yang biasanya ada item pertamanya rata-rata kan concentrate energy. Betul. Ini enggak kan. Golden Assets dulu ya. Dan emang dengan 4 poin eliminasi yang udah mulai dipegang sama Virtus Pro, 2000 keunggulan gold juga udah dipegang. Ya mereka tinggal jalanin aja job desk-nya masing-masing. Yang penting ketika gold lane dan XP lane-nya udah bisa unggul, menurut aku ini udah enak banget untuk dijalankan. Asal jangan ada mistake-mistake tipis yang nggak perlu lah ya. Karena secara rotasi mereka powerful banget, tinggal ngebawa Hylos dan juga Chuzin untuk rotasi ult. 2000 gold sekarang dipegang sama Virtus Pro juga. Ya walaupun nanti kalau misalkan kita asumsikan ini ngebawa ke arah late game, walaupun split push bisa menjadi salah satu jawaban juga ya untuk RLG. Cuman kalau emang dihadapin sama kayak Super Egorka yang punya true damage, Queen of Nature juga
kayaknya nggak terlalu menolong deh. Iya. Nantinya ya kalau 1v1. Ini bakal cukup susah sebenarnya untuk bisa ya ngebuat Super Egorka terhambat karena lagi-lagi pressures dari Virtus Pro ke arah jungle RLG juga nonstop mereka lakukan ya Fit. Dan ngelihat dari area turtle yang akan segera ke reveal juga, ini jadi satu sinyal untuk kedua belah sisi dan jadi satu pertanyaan apakah RLG mereka punya power untuk melakukan kontes? Karena kalau nggak, at least harus ada pertukaran, entah itu gold lane-nya kasih makan atau ya mungkin mana eliminasi yang bisa jadi trade mahal buat mereka. Oke. Tapi kayaknya udah mulai rame nih. Mau ada kontes kah? Sepertinya udah dibuka dengan Golden Pathway ke lini belakang mengejar Bedcut seorang diri tertinggal. Avatar of Guardian yang dibuka meskipun membeli waktu dengan tertahan diambil. Cukup aman seperti itu mendapatkan 1 poin kill tambahan. Down sudah Pancake dan kali ini Bedcut kembali membayang-bayangi lini belakang dari RLG SI. Wah, RLG mau paksa buat kontes tapi mereka sadar harusnya damage yang mereka sumbangkan ini masih sangat-sangat minim. Karena kalau kita lihat tadi Daylight telat join dibanding Super Egorka yang udah ada di sana. Iya. Faster and faster. Dari situ dia. Kayak secara gold lane emang sedikit terlambat juga dan Pancake juga udah tumbang sebanyak 3 kali. Bahkan sekarang di pressure lagi Daylight. Masalahnya Fatal Slash dan juga Wow. Vengeance berulang kali dilakukan membuat mega kill dikantongi oleh Bedcut. Mencoba mencari pertukaran tapi Bedcut sepertinya bisa di cover dengan begitu mulus oleh Bober yang lagi-lagi mengangkat dengan Lantern Flare-nya. Mencoba untuk mengambil satu kembali. Gak mudah memang untuk bisa mengeliminasi Bedcut yang sekarang HP udah full lagi. Glorious Pathway di sisi yang lain. Hehehe, gak bisa tersenyum kali ini. Langsung terpanis dengan begitu cepatnya. Outer third mid lane juga jebol. Waduh, ini agak sedikit berat ya. Ini semua yang dikuasain sama Virtus Pro gak ada jawaban sama sekali dari teman-teman RLG. Belum ada bantuan juga menuju ke arah lane dari Daylight. Walaupun sebenarnya baru 1 kali point dead ya. Tapi ini yang gak beda dari Virtus Pro jauh lebih aktif sekarang. Semuanya dipegang. Iya ya, secara itemization juga kita udah ngelihat bagaimana conversion set memang udah dipegang 1000 keunggulan gold dan Daylight. Kembali, lihat gimana Daylight coba untuk menghindar. Tapi jangkauan dari Lantern Flare memang cukup mengganggu. Bertarung di area reward manipulations dengan special migration Fred Requiem. Kombinasi yang belum memberikan damage maksimal. Zone egois masuk dan puncture. Sing, lini belakang yang dituju dipaksa untuk mundur. Dan sepertinya tanpa ada korban jiwa mereka kembali disengage. Waduh, ini berat ya. Kita tadi udah mulai maju, masuk memang dari Special Migration, Flat Requiem. Tapi again udah gak ada Blazing Duet sebagai follow up damage-nya. Karena kan secara AOE memang gede, tapi damage-nya juga minim. Iya, saya ini kayaknya juga harus lebih sabar ya, karena 6.000 beda gold ini efeknya udah terlalu jauh menurutku secara damage dan gak ada yang bisa mendapatkan ke arah Kari. Justru beda dengan ekspektasi di awal kita di mana Karinya akan kesulitan, tapi kali ini justru Karinya yang bebas banget karena enabler-nya berjalan secara lancar dari segala sisi, mau itu ke arah Arlotnya atau bahkan ke arah High Loss-nya, dan berlaku sebaliknya di mana dari Pancake ini efeknya minim banget di game ini. Iya, Pancake-nya agak puyeng ya di sini. Karena dari tadi semuanya udah dipegang semua sama Virtus Pro, terutama gimana koneksi dari Bedcut dan juga Bober. Ya kan, Lantern Flare kena angkat, Vengeance lagi. Udah gitu kan berdua aja nih, walaupun Bobernya minim damage nih early game gitu, mananya boros, tapi Bedcut yang punya damage. Iya, dan ini udah bisa dibilang cukup one-sided game ya. Selama 7 menit game berjalan, gap-nya 7.000, 7 poin kill juga. Dan total perfect turtle diambil oleh Virtus Pro. Bakal cukup sulit sebenarnya untuk RLG SI mengembalikan keadaan ya, Vin? Iya ya, dari Uranus yang kita expect juga biasanya bakal menangin laning nih nggak berjalan, dan Final Slash. Kembali membuka pertekanan dengan adanya Final Slash menuju ke Daylight. Menghilang di tempat. Gak ada jawaban untuk mereka semua bisa escape dari Lantern Flare yang disambut dengan Phantom Executions. Memang ada pertukaran dengan Bober, tapi lihat killing spree dikantongi oleh Super Egorka dan mereka terus menyerang ke dalam pertahanan dari RLG SI. Wah, gak ngasih ampun sama sekali ya. Semuanya bakal dipegangin bahkan menit ke-8. Holy Defense top lane udah ke-trigger. Menit 8 loh ini Menit ya. 8. Dan ya Lagi-lagi belum. lagi-lagi Pancake nih. Terakhir kita mukbang di sini makan Jasuke ya. Jangan sampai kita siapin pancake kan di sini ya. Waduh, Nepi, Nono ya. Karena udah 4 kali ter-takedown sebagai sosok frontline, memang dia yang akan jadi satu tumbal di bagian depan. Tapi di sini yang jadi masalah adalah nggak ada trade-nya sama sekali. Itu yang masih dicari juga sama teman-teman dari Radiance Legend Gaming. Gimana caranya mereka at least bisa ngedapetin pundi-pundi gold lagi. Jangan sampai gap goldnya terlalu jauh. Tapi kalau ngomongin 8.000 masih ada nggak sih chance-nya? Sebenarnya lagi-lagi sih, Kalau conditionalnya chance di Lord ya nanti Iya, ya. chance sebenarnya masih ada ya. Selama Iya. base belum hancur masih ada ini. Cuman ya butuh berapa momen buat mereka. Nah, masalahnya momennya diciptakan lagi sama Virtus Pro yang kembali membuka pertikaian. Mencoba untuk escape tapi kembali dikejar. Dengan vengeance yang non-stop dilakukan oleh Bedcut. Wow. Follow up ya datang di bagian belakang, tertangkap kembali oleh Bober. Double kill untuk Bober. Dan gak ada jawaban dari LAG SI untuk bisa menahan semua gempuran dari Virtus Pro. Udah terlalu jauh sih ini gapnya, dari segi atributnya juga udah berat. Mau defensif juga dari RLG-nya masih minim banget.
Jadi kayak semua terlihat serba salah sih kalau lagi under condition kayak gini. Iya, dan ada satu pergerakan dari Astrid. Tapi kayaknya di cover dengan begitu mudahnya. Follow up yang manis. Lihat gimana mereka semua yang coba untuk memberikan backupan justru malah terpanis. Mega kill untuk Super Egorka. Inner turret kedua juga dilucuti. Dan bahkan Holy Defense kedua di menit ke-9 sudah nggak ada. Wah 10.000 nih ya, sejauh ini paling jauh ya. Untuk di match ketiga kita di hari ini. Lord harusnya free untuk Virtus Pro. Mau kontes pun sepertinya agak sulit ya, karena keadaannya sekarang lagi kurang jumlah untuk RLG. Lebih memilih untuk sabar dulu, tapi bicara tentang high ground defense, mau di drag Karami to the late game juga dari RLG menurutku susah. Iya, kayak secara hero juga bukan tipikal hero yang bisa sampai ke arah late game yang bisa ngebalikin satu momen juga. Clearing power juga akan sangat mengandalkan ke arah Daylight berarti. Tapi Daylight-nya pun belum dapetin poin eliminasi, belum dapetin poin asis sama sekali. Jadi kalau kita ngomongin gap antara damage yang bisa di-deliver ya jelas ini akan kerasa jauh banget. Yap. Walaupun memang Daylight bisa ya bantu-bantu clear pakai sih Blazing bisa Duel. ya. Tapi pertanyaannya, apakah pertama ya dia Iya. harus mikirin dia kena damage apa enggak? Kedua, Betul. apakah kena cancel atau tidak karena dengan adanya flicker yang dia bawa? Karena berarti item-item untuk defensif dia harusnya belum ada ya. Ini baru Iya. sampai ke arah DHS juga. Jadi ketika dia memberikan damage ya mau gak mau akan ada penerimaan damage yang juga sama besarnya. Tapi Lordnya udah mulai masuk. Iya, dan manajemen minionnya bagus banget Virtus Pro. Dua lane atas tengah yang coba dipaksakan. HHN mencoba untuk menghindar. Tapi lagi-lagi EOG dipaksa untuk dikeluarkan untuk defensif. Panel saya gagal. Daylight, Blazing Duet yang coba dikeluarkan untuk bisa memberikan defense manuver di bagian atas. Masih ada Lord yang cukup sehat mendekat ke bagian base. Dan ternyata damage begitu menyakitkan. Mega kill untuk Bober. Base terekspos satu persatu seperti akan coba di absen. Double kill kembali dapatkan. Astrid mencoba untuk escape dengan special migration. Tapi sekarang lihat gimana mereka semua mencoba bertahan. Dari satu momentum yang coba dilakukan. Virtus Pro menggila. Dan hanya misalkan satu saja. Dan game is over. Virtus Pro poin pertama. 11 menit waktu yang dibutuhkan oleh Virtus Pro